Tanggal 20 Februari 2025 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di Istana Kepresidenan. Acara ini bukan sekadar seremoni, tapi juga menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi dan desentralisasi di Indonesia. Tapi, apa sebenarnya makna di balik pelantikan ini? Dan bagaimana desentralisasi, yang seharusnya membawa pemerintahan yang lebih baik, justru menghadapi tantangan besar? Mari kita bahas. Desentralisasi sering dianggap sebagai solusi ajaib untuk menciptakan tata kelola yang baik dan demokrasi di tingkat lokal. Tapi, apa benar begitu? Di Indonesia, setelah lebih dari 2 dekade reformasi, desentralisasi justru menciptakan masalah baru. Korupsi, politik uang, dan bangkitnya premanisme politik. Mengapa ini terjadi? Mari kita telusuri lebih dalam. Desentralisasi menjadi topik panas dalam kebijakan pembangunan global. Neo-institusionalis, yang dipengaruhi oleh teori ekonomi neoliberal, percaya bahwa desentralisasi bisa dirancang secara rasional untuk menciptakan tata kelola yang baik dan demokrasi. Mereka menganggap ini sebagai proses teknis yang bisa diatur oleh para ahli. Tapi, menurut Fedi R. Hadis, profesor sosiologi di National University of Singapore, pendekatan ini mengabaikan satu hal penting, kekuasaan dan kepentingan politik. Desentralisasi bukan hanya soal desain institusi, tapi juga tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang diuntungkan. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memulai proses desentralisasi besar-besaran. Tujuannya? Memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Tapi, apa yang terjadi justru sebaliknya. Banyak elit Orde Baru yang berhasil bertahan dan bahkan memperkuat posisi mereka dalam sistem demokrasi baru. Mereka menggunakan desentralisasi untuk membangun jaringan patronase baru, di mana korupsi dan politik uang merajalela. Neo-institusionalis percaya bahwa desentralisasi bisa menciptakan demokrasi yang lebih baik asalkan dirancang dengan benar. Tapi, Hadis berargumen bahwa ini adalah pandangan yang terlalu optimis. Desentralisasi tidak terjadi dalam ruang hampa politik. Kekuasaan dan kepentingan selalu menjadi faktor utama. Di Sumatera Utara misalnya, pemilihan kepala daerah seringkali diwarnai oleh politik uang dan intimidasi. Kandidat yang punya uang dan dukungan preman politik lebih mungkin menang. Ini jelas bertentangan dengan visi demokrasi yang diharapkan. Salah satu contoh paling mencolok adalah di Medan, Sumatera Utara. Di sini, pemilihan wali kota pada tahun 2000 melibatkan suap besar-besaran dan intimidasi oleh kelompok preman. Kandidat yang menang bukanlah yang paling kompeten, tapi yang paling banyak uang dan dukungan preman. Aktivis dan akademisi setempat mengungkapkan bahwa desentralisasi justru memperkuat elite lokal yang predatoris. Mereka menggunakan kekuasaan untuk mengontrol sumber daya dan mempertahankan status quo, bukan untuk memberdayakan masyarakat. Banyak daerah melakukan pemekaran untuk menciptakan lebih banyak posisi politik dan birokrasi. Sayangnya, ini juga memperkuat praktik korupsi dan politik uang. Belum lagi kasus dinasti politik di mana kekuasaan politik dipegang atau dikendalikan oleh satu keluarga atau kelompok kecil yang saling terkait melalui hubungan darah atau perkawinan. Contohnya adalah dinasti Ratu Atut di Banten yang berujung pada kasus korupsi pada tahun 2014. Ketimpangan ekonomi juga merupakan masalah besar yang belum terselesaikan. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, kekayaan Indonesia semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elite. Menurut data Bank Dunia, 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% kekayaan nasional. Ini menciptakan ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh politisi populis. Mantan Presiden Jokowi, misalnya, menggunakan retorika nasionalisme ekonomi dalam program Nawacitanya. Meskipun ini menarik bagi banyak orang, kebijakan ini juga memperkuat peran negara dalam mengontrol sumber daya, yang seringkali hanya menguntungkan elit tertentu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Indonesia? Desentralisasi bukanlah solusi ajaib. Tanpa mengatasi struktur kekuasaan dan kepentingan yang ada, desentralisasi justru bisa disalahgunakan oleh elit lokal untuk memperkuat posisi mereka. Seperti yang dikatakan Fedi R. Hadis, desentralisasi harus dipahami sebagai proses politik, bukan hanya teknis. Jika kita ingin menciptakan demokrasi yang lebih baik,
Kita harus berani menghadapi kekuatan-kekuatan yang menghalangi perubahan. Desentralisasi bisa menjadi alat yang powerful untuk demokrasi, tapi hanya jika kita memastikan bahwa kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat. Bagaimana menurutmu? Apa solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini? Tinggalkan komentarmu di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini.